Mimbar Agama Katolik. Baik, pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Katolik bersama Pembinas Katolik Leonardus Sutrisno SAG MSI. Dari studio kami mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya hormati, Shalom Elohim, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang diberkati oleh Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus dimanapun Anda berada. Salam jumpa dan puji Tuhan, kita bertemu lagi bersama saya Leonardus Sutrisno menyapa pendengar semuanya dalam Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita mengambil tema kehadiran Tuhan yang membangkitkan iman. Umat beriman Katolik yang dicintai Tuhan, marilah kita mengawali Mimbar Agama Katolik kita pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hari ini kita diajak merenungkan kisah yang sangat menyentuh hati kita. Kisah dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35, yaitu kisah perjalanan dua murid menuju Emmaus. Kisah ini bukan sekedar cerita perjalanan biasa, melainkan perjalanan batin, perjalanan iman, perjalanan spiritualitas yang sangat relevan dengan hidup kita hari ini. Dua murid yang sedang berjalan meninggalkan Yerusalem. Mereka berjalan dengan hati yang berat. Harapan mereka hancur. Yesus yang mereka harapkan sebagai penyelamat telah wafat disalibkan. Segala mimpi, segala harapan dan keyakinan yang mereka tautkan atasnya seolah runtuh. Mereka berjalan menjauh. Bukan hanya secara fisik dari Yerusalem menjauh, tetapi juga secara rohani. Perjalanan mereka menjauh dari harapan, menjauh dari iman. Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya banggakan, pertanyaan penting, bukankah ini juga yang sering terjadi di dalam hidup kita? Ada saat-saat ketika kita pun merasa doa kita tidak dijawab. Kita juga menjauh. Harapan kita tidak terwujud. Kita juga terasa jauh. Dan ketika Tuhan terasa jauh dan diam, seolah-olah tidak mendengarkan doa-doa kita. Kita pun berjalan ke Emmaus versi kita sendiri. Kita menjauh dari semangat iman, menjauh pula dari Tuhan. Namun di tengah perjalanan itu, terjadi sesuatu yang luar biasa. Yesus datang dan berjalan bersama mereka. Sekali lagi, ketika para murid menjauh dari Yerusalem, perasaan, keyakinan mereka yang runtuh, mereka seolah-olah menjauh dari Tuhan.
Di tengah perjalanan itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Yesus datang dan berjalan bersama mereka. Murid-murid itu tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Mata mereka seakan tertutup. Mereka melihat, tetapi tidak mengenali. Mereka mendengar, tetapi mereka tidak memahami. Ini adalah poin pertama yang sangat penting, yaitu Tuhan hadir, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Kita merasa sendirian, kita merasa Tuhan jauh. Namun Injil hari ini menunjukkan sebaliknya. Tuhan justru paling dekat saat kita sedang rapuh. Sekali lagi, Injil hari ini menunjukkan yang sebaliknya. Tuhan justru paling dekat saat kita sedang rapuh. Yesus tidak menunggu murid-murid itu kembali dulu ke iman mereka. Tidak. Yesus justru mendatangi mereka dalam kondisi mereka yang penuh keraguan dan bahkan penuh kegalauan atau bahkan penuh ketakutan. Yesus berjalan bersama mereka. Yesus mendengarkan keluh kesah mereka. Yesus tidak langsung menghakimi atau menegur mereka. Ia bertanya, "Apa yang kamu percakapkan?" Pertanyaan itu bukan karena Yesus tidak tahu, tetapi karena Yesus ingin mereka membuka hati. Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, Tuhan juga melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Ia hadir dalam keheningan. Tuhan hadir dalam pergumulan. Tuhan pun hadir dalam kesedihan kita. Masalahnya, bukan Tuhan tidak hadir, tetapi kita yang sering tidak menyadari kehadiran Tuhan. Maka poin kedua yang sangat baik kita renungkan adalah Tuhan membangkitkan iman melalui sabdanya. Setelah mendengarkan mereka, Yesus mulai menjelaskan kitab suci. Ia menerangkan bahwa semua yang terjadi, baik penderitaan, baik wafat, dan kebangkitan, adalah bagian dari rencana Allah. Dan perlahan-lahan hati mereka mulai berubah. Hati para murid yang mendengarkan penjelasan Yesus mulai berubah. Mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan?" Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, mari kita perhatikan ini. Perubahan tidak langsung terjadi secara instan, tetapi dimulai dari sabda Tuhan yang menyentuh hati. Sekali lagi, mari kita perhatikan, kita renungkan dengan lebih seksama dan lebih mendalam. Bahwa
perubahan tidak langsung terjadi secara instan, tetapi dimulai dari sabda Tuhan yang menyentuh hati. Iman yang lemah mulai dibangkitkan. Pengharapan yang hampir padam mulai menyala kembali. Dalam hidup kita juga demikian. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita merenungkan kitab suci, ketika kita membuka hati dalam doa, maka perlahan-lahan Tuhan bekerja dalam diri kita. Bukan dengan cara spektakuler, dengan cara-cara yang wah, yang hebat, yang istimewa, tetapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang sederhana, dengan cara yang biasa-biasa, dengan cara yang soft, Tuhan menyentuh hati kita. Seringkali kita mencari tanda-tanda hebat, tanda-tanda besar, tanda-tanda spektakuler dari Tuhan. Padahal Tuhan justru berbicara kepada kita melalui sabdanya setiap hari. Sekali lagi, kecenderungan kita sering mencari tanda-tanda besar dari Tuhan, mencari tanda-tanda hebat dari Tuhan. Padahal Tuhan justru berbicara kepada kita melalui sabdanya setiap hari. Maka pertanyaannya, apakah kita mau mendengarkan? Pertanyaan ini menghantar kita pada permenungan kita poin ketiga yang penting juga untuk kita renungkan. Tuhan dikenali dalam pemecahan roti. Ketika mereka sampai di Emmaus, mereka mengundang Yesus untuk tinggal bersama mereka. Mereka bilang begini, "Singgahlah bersama kami." Ini adalah momen penting. Mereka membuka pintu. Bukan hanya pintu rumah, tetapi yang penting adalah pintu hati. Lalu pada saat makan bersama, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Dan pada saat itulah mata mereka terbuka. Mereka mulai mengenali Yesus. Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, kita melihat bahwa Yesus dikenali dalam pemecahan roti. Sekali lagi, dalam kisah yang kita baca pada malam hari ini, kisah tentang perjalanan dua murid ke Emmaus, Yesus dikenali ketika Yesus memecahkan roti. Ini adalah gambaran yang sangat jelas tentang Ekaristi, tentang perayaan Ekaristi yang setiap hari Minggu kita rayakan di dalam gereja kita. Di dalam Ekaristi kita mendengarkan sabda. Di dalam Ekaristi kita mengalami kehadiran Kristus. Dan di dalam Ekaristi kita menerima tubuh dan darahnya. Seringkali kita dalam misa, kita datang dalam misa sebagai rutinitas. Sekali lagi kita sering datang ke misa sebagai rutinitas belaka. Namun Injil hari ini mengingatkan kita semua
bahwa disitulah Tuhan benar-benar hadir dan menyapa kita. Masalahnya bukan Tuhan tidak hadir, tetapi kita yang seringkali kurang membuka hati untuk kehadiran Tuhan. Sekarang marilah kita ke poin keempat yang penting untuk kita renungkan. Iman yang dibangkitkan menghasilkan perubahan hidup. Iman yang dibangkitkan menghasilkan perubahan hidup. Setelah mereka mengenali Yesus, Ia menghilang dari pandangan mereka. Yesus menghilang. Namun sesuatu telah berubah. Mereka tidak lagi putus asa. Mereka tidak lagi berjalan menjauh. Sebaliknya, mereka segera kembali ke Yerusalem. Padahal sebelumnya mereka meninggalkan Yerusalem dengan kecewa. Sekarang mereka kembali dengan semangat, dengan komitmen, dengan api, antusiasme yang berkobar-kobar. Pertanyaannya, apa yang berubah? Iman mereka dibangkitkan oleh kehadiran Tuhan. Itulah yang berubah. Sekali lagi, yang berubah adalah iman mereka yang telah dibangkitkan oleh kehadiran Tuhan. Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, iman yang sejati selalu menghasilkan tindakan. Iman yang sejati selalu menghasilkan tindakan. Ketika kita sungguh mengalami Tuhan, kita tidak bisa tetap diam. Kita tidak bisa tetap sama. Ketika kita sungguh mengalami Tuhan, kita terdorong untuk kembali, untuk bersaksi, untuk berbagi. Dan dua murid itu langsung menceritakan pengalaman mereka kepada yang lain. Itulah semangat orang yang telah mengalami Tuhan, menghasilkan tindakan. Mereka tidak bisa diam, mereka tidak bisa sama, tetapi sebaliknya, mereka terdorong untuk kembali, untuk bersaksi, dan untuk berbagi. Dan sekarang marilah kita ke poin kelima, yaitu refleksi untuk hidup kita. Setelah kita merenungkan, memahami poin-poin penting dalam kisah perjalanan murid Yesus ke Emmaus, dua murid ini ke Emmaus, maka untuk kita refleksikan melalui Injil hari ini, kita diajak untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya sedang berjalan ke Emmaus, menjauh dari Tuhan karena kecewa, atau karena lelah, frustrasi? Kita mengalami kegalauan, kita mengalami kegelapan, kita mengalami putus asa di dalam hidup kita. Apakah saya menyadari bahwa Tuhan sebenarnya berjalan bersama saya? Apakah saya membuka hati terhadap sabda Tuhan? Apakah saya sungguh mengalami kehadiran Tuhan dalam Ekaristi? Apakah iman saya menghasilkan perubahan nyata di dalam hidup setiap hari? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudari. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita.
Ia selalu berjalan bersama kita. Namun kita perlu membuka mata iman. Kita perlu membuka hati. Dan kita perlu mengundangnya masuk dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudari pendengar RRI Pro1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya kasihi, kisah Emmaus adalah kisah kita semua. Kisah ini bukan hanya familiar, sering kita dengar, sudah kita sering pahami, sering kita baca, sangat-sangat kita mengerti. Tetapi kisah ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa kita semua pernah ragu, kita semua pernah kecewa, dan kita semua pernah kehilangan arah. Bahkan kita semua pernah berjalan menjauh dari Tuhan. Namun kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah berhenti mendekati kita. Ini adalah kabar baik yang mesti kita renungkan dan kita pahami dan kita percayai dalam hidup kita. Meskipun kita semua pernah ragu, pernah kecewa, pernah kehilangan arah, pernah meninggalkan Tuhan, kabar baiknya adalah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mendekati kita. Tuhan selalu hadir dalam perjalanan hidup kita, dalam sabdanya, dalam ekaristi, dan dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, termasuk dalam pengalaman kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dan ketika kita menyadari kehadirannya, iman kita dibangkitkan, hati kita dikobarkan, dan hidup kita diubah. Maka marilah kita berdoa untuk mengakhiri permenungan kita dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini, supaya kita benar-benar diubah dan mengalami kebangkitan iman. Kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, seringkali kami berjalan dalam kegelapan, tidak menyadari kehadiran-Mu. Bukalah mata hati kami, agar kami dapat melihat Engkau dalam setiap peristiwa hidup kami. Kobarkan kembali iman kami ya Tuhan yang mungkin mulai redup. Tinggallah bersama kami ya Tuhan, sebab hari telah menjelang malam. Dan ajarlah kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia dan berani untuk kembali ke hadirat-Mu, untuk tidak tinggal diam, melainkan bergerak, berani menjadi saksi, dan berbagi tentang iman kami. Karena hati kami hari ini, berkat kehadiran-Mu, iman kami dibangkitkan dan dikobarkan. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Umat beriman, pendengar RRI Pro1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya kasihi, demikianlah mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mimbar Agama